Apakah keharmonisan rumah tangga hanya soal seks atau lebih dari itu? Temukan jawabannya di Solusi Intim bersama saya Dr. Raihana Magdalena, spesialis andrologi dan seksologi. Sebelum membahas episode kita kali ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika dirasa video ini akan bermanfaat, silakan tulis asal Anda di kolom komentar, agar kami tahu konten kami telah tersebar sampai di mana. Mari kita mulai pembahasannya. Sahabatku, nggak sedikit pasangan suami istri yang udah menikah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mulai ngerasa agak bosan dengan urusan ranjang. Rasanya mulai aneh, canggung, bahkan kadang kayak males buat ngelakuinnya lagi. Nah, kalau udah jarang melakukan hubungan suami istri kayak gitu, efeknya nggak main-main loh. Misalnya nih, ada yang sampai sebulan nggak berhubungan, atau bahkan 2-3 bulan kosong sama sekali. Ini bisa berpengaruh baik ke kondisi mental maupun fisik. Dari sisi mental, biasanya pasangan jadi gampang gelisah, nggak tenang, emosinya naik turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Sedangkan secara fisik, bisa muncul berbagai macam gangguan kesehatan. Untuk laki-laki ada risiko stroke, tekanan darah tinggi, sampai masalah jantung. Sedangkan buat perempuan bisa bikin wajah cepat kelihatan menua, kulit kehilangan kecerahannya, dan tubuh jadi gampang lemas. Tapi sebaliknya, kalau hubungan intim tetap rutin dilakukan, misalnya seminggu 3 kali, justru akan banyak manfaatnya. Kesehatan tubuh lebih terjaga, imun tubuh lebih kuat, dan khususnya buat wanita wajah jadi lebih glowing, kulit kencang, auranya makin positif, pokoknya kelihatan makin fresh deh. Kenapa bisa muncul rasa bosan setelah bertahun-tahun menikah? Salah satu alasannya ada di soal posisi, sahabatku. Kalau tiap kali hubungan posisinya itu-itu aja, ya wajar kalau lama-lama jadi monoton dan bikin bosan. Ibaratnya sama kayak waktu buka puasa. Saat masih nahan lapar, rasanya pengen makan semua menu yang ada. Kolak, es buah, gorengan, nasi, lauk, pokoknya banyak deh. Tapi pas udah buka, baru makan sedikit aja udah ngerasa kenyang, malah nafsu makannya langsung hilang. Begitulah kira-kira kalau urusan ranjang nggak divariasikan. Jadi, variasi dalam hubungan suami istri itu penting banget buat menjaga keharmonisan dan semangatnya tetap ada. Nah, karena itulah sahabatku, di kesempatan kali ini saya mau sharing beberapa posisi yang paling nyaman dan disukai sama wanita saat berhubungan suami istri. Pastinya, posisi-posisi ini bisa bantu pasangan lebih mudah sampai puncak kenikmatan, bahkan bisa berkali-kali. Tujuannya apa? Biar sama-sama puas. Karena dalam hubungan, penting banget buat saling bikin nyaman. Bukan cuma salah satu pihak aja yang menikmati, tapi dua-duanya. Jadi, sama-sama happy, sama-sama menikmati momen tersebut. Bisa dipahami ya sahabatku, kenapa saya bagikan ilmu ini? Supaya kita bisa menjaga kehangatan rumah tangga, tetap setia sama pasangan, dan gak mudah tergoda melirik orang lain. Karena selain rasa cinta, hubungan intim juga punya peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Mencoba variasi gaya atau posisi saat berhubungan bisa memberikan sensasi baru, bikin suasana makin seru, dan hubungan pun terasa menyenangkan. Jadi, gak monoton dan tetap bikin penasaran satu sama lain. Nah, penasaran nggak posisi apa aja yang biasanya paling disukai wanita? Yuk, kita bahas satu persatu sahabatku. Posisi pertama yang banyak disukai wanita yaitu posisi The Melansirs Journal. Sebenarnya posisi ini adalah variasi dari posisi misionaris. Cuman ada sedikit perbedaan di bagian posisi kakinya. Dalam posisi ini, istri berbaring terlentang, lalu kedua kakinya diangkat dan diletakkan di bahu suami. Dengan posisi seperti ini, kenikmatan yang dirasakan bisa lebih dalam, karena alat vital suami bisa masuk lebih maksimal. Jadi, sensasinya lebih terasa, lebih dalam, dan katanya sih bisa bikin makin brutal rasanya. Tapi tetap ya, semua dilakukan dengan penuh kasih sayang dan saling pengertian sahabatku. Nah sahabatku, pasangan bisa banget mencoba posisi ini ya. Kalau dilakukan dengan tepat, insya Allah istri akan merasakan kenyamanan dan kenikmatan yang maksimal. Tapi ingat, temponya jangan langsung ngebut. Awalnya mulai pelan dulu, kasih ritme yang santai.
Baru setelah itu bisa perlahan ditingkatkan kecepatannya sedikit demi sedikit. Jadi ada jeda naik temponya, jangan langsung dihajar gaspol dari awal. Soalnya kalau langsung cepat malah bisa bikin kurang nyaman sahabatku. Biasanya cara seperti ini justru jadi favorit istri. Pola tempo yang bertahap kayak gitu bikin sensasinya jauh lebih enak dan nikmat. Lanjut ke posisi berikutnya sahabatku, yaitu posisi the freezer. Posisi ini bisa bikin kedalaman penetrasinya makin maksimal, bahkan sampai bisa nyentuh dinding terdalam. Bentuknya hampir mirip doggy style, tapi bedanya pasangan tetap bisa saling berhadapan, jadi tetap terasa lebih intim. Kalau sahabat dan pasangan mau mencoba posisi ini, caranya istri cukup berbaring miring ke salah satu sisi tubuhnya, misalnya ke kanan. Lalu, angkat salah satu kakinya, misalnya kaki kanan ke arah dada atau bahu suami. Sementara kaki yang satunya tetap lurus rebahan di tempat tidur. Setelah itu, suami bisa duduk di atas kaki yang lurus tadi sambil melakukan penetrasi. Dengan posisi kayak gini, sudut masuknya jadi unik, memungkinkan penetrasi lebih dalam, sekaligus memberikan sensasi yang berbeda buat istri. Nah, di posisi ini kendali utamanya memang ada di suami. Tapi suami tetap bisa atur-atur sudutnya. Entah kaki istri mau ditaruh di bahu atau cukup di dada, tinggal disesuaikan. Dengan begitu, istri pun bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kuncinya tetap saling komunikasi. Tanyakan ke pasangan, mana posisi yang paling bikin nyaman? Yang gini enak nggak? Kalau gini gimana? Biar ketemunya posisi yang paling cocok buat berdua. Nah, kalau sudah sama-sama setuju, udah enak di posisi itu, tinggal lanjut aja. Biasanya di momen kayak gitu, dua-duanya bakal ngerasa nyaman dan tenang. Tapi jangan lupa juga untuk menikmati prosesnya ya. Kalau perlu, nggak usah sungkan buat berhenti sebentar, kasih pelukan dulu, nikmati momen hangatnya, baru lanjut lagi. Ini bisa bikin suasana makin romantis dan makin nyambung sahabatku. Lanjut ke posisi ketiga, yaitu flat iron. Nah, posisi flat iron ini bisa kasih sensasi baru yang lebih intens, dan biasanya sih banyak pasangan yang suka. Dengan posisi ini, baik suami maupun istri bisa merasakan kepuasan yang lebih dalam. Cara melakukannya, istri tengkurap alias tidur menghadap ke bawah, suami ada di atasnya. Supaya penetrasinya lebih dalam, istri bisa sedikit mengangkat bokongnya. Jadi tengkurap, tapi bokongnya agak dinaikkan sedikit. Nah, di situ sensasinya jadi luar biasa banget. Saya sendiri, jujur aja, baru beberapa hari lalu nyobain posisi ini sahabatku. Masya Allah, rasanya mantap banget. Bener-bener beda sensasinya. Pokoknya, recommended banget buat dicoba bareng pasangan halal masing-masing, ya. Sekarang kita masuk ke posisi keempat, yaitu lying doggy. Posisi ini sebenarnya variasi dari doggy style, tapi lebih santai dan lebih nyaman. Caranya, istri cukup berbaring telungkup di kasur atau di permukaan datar. Jadi nggak perlu nungging kayak doggy style biasa, suami nanti masuk dari belakang. Tapi ingat, meski dari arah belakang, targetnya tetap area depan ya, bukan bagian yang lain. Semoga paham maksudnya sahabatku. Karena posisi ini membuat istri bertumpu pada lutut dan sikunya, penting banget untuk pakai alas yang empuk. Bisa di kasur atau kalau di lantai, jangan lupa kasih bantal atau matras yang nyaman. Soalnya kalau alasnya keras, bisa bikin istri cepat pegal atau bahkan sakit. Jadi utamakan kenyamanan. Nah, itu dia beberapa posisi yang bisa dicoba buat menambah keintiman dan sensasi baru dalam hubungan suami istri. Kalau ada yang sudah pernah nyoba, coba sharing di kolom komentar ya. Posisi mana yang menurut kalian paling nyaman? Jangan lupa like dan share video ini supaya makin banyak pasangan yang mendapatkan manfaatnya. Siapa tahu jadi ladang pahala juga buat kita semua sahabatku. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.